أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقوة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع لله هداه أما بعد يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, kita berterima kasih dan memuji dengan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan ini. Ada yang tahun lalu mengikuti bulan Ramadan, hari ini tidak mengikuti karena telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahun lalu menjumpai bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Mungkin tahun ini dia menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sakit. Maka patutlah kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah ini mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan ini, yang mana kita akan melaksanakan ibadah pokok pada bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa wajib Ramadan. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari makan dan minum, juga menahan dari gelora pemuasan kenyang serta gejolak haus, gejolak dahaga. Seperti yang Nabi katakan, berhentilah makan sebelum kamu kenyang, tutur Nabi. Tradisi puasa sudah ada bahkan sebelum Islam muncul. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Laksanakanlah puasa Ramadan seperti kaum-kaum sebelum kamu. Bahkan boleh dikatakan kata Ramadan tersebut berasal dari istilah orang-orang Arab pada zaman dahulu. Menyangkut tujuan puasa, untuk apa sih kita berpuasa? Seperti yang kembali dalam dalil nas Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, puasa esensinya dan tujuannya adalah untuk membentuk manusia agar bertakwa, agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itulah akhir dari tujuan puasa, ya. Dengan puasa ini manusia memberikan nilai-nilai pada dirinya sendiri, yaitu nilai-nilai Tuhan. Menurut Muhammad Asad, kesadaran akan Tuhan tidak dalam bentuknya yang material, tapi imaterial, yakni menyemaikan sifat-sifat Allah yang baik. Sifat-sifat Allah semuanya kita usahakan, semua sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita, ya. Yang mana itu akan terjadi ketika kita melaksanakan puasa dengan kualitas yang bagus, ya. Kita berpuasa seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Beliau membagi orang-orang, kriteria orang yang berpuasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam adalah puasa yang seperti yang hadis Nabi katakan, adalah banyak orang yang berpuasa hanya memperoleh lapar dan haus saja. Nah, ini adalah puasanya orang-orang yang awam, tapi dia masih mungkin meninggalkan sholat, kemudian dia tidak memanfaatkan waktu bulan suci Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan ini untuk meningkatkan ibadah dia. Itu adalah puasa orang-orang awam. Kemudian kategori kedua, ada puasa khusus, ya, yakni menahan rasa lapar dan haus, juga menahan panca inderanya dari hal-hal yang buruk. Mungkin mulutnya
tidak bergibah, telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang buruk, tapi digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Matanya yang Allah berikan, anugerahkan, tidak dia lihat untuk melihat hal-hal yang kotor, hal-hal yang dusta, tapi dia lihat untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kategori orang yang ketiga, yaitu puasa yang khawasil khawas, orang yang super khusus puasanya. Jenis puasa ini adalah menghindarkan hati nurani dari sesuatu yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tuwallu fatama wajh Allah. Maka kemanapun engkau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal-hal yang sekecil apapun ia lakukan untuk meraih mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait pengamalannya, ibadah puasa digambarkan oleh Imam Al-Hallaj dengan 3 tahapan juga, ya. Yang pertama adalah puasa takhalli. Apa itu puasa takhalli? Adalah pengosongan. Di sini sifat yang tercela dibuang dan dikosongkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Itu tahapan yang pertama. Kemudian dalam pengamalannya ada tahapan kedua, yakni pengisian. Setelah hati kita di bulan Ramadan ini, hal-hal yang kotor dalam hati kita dibuang, maka sudah bisa diisi dengan hal-hal yang baik, ya. Kemudian pengamalan yang ketiga adalah dengan tajalli. Apa itu tajalli? Yakni penjelmaan. Inilah tahap penerapan sifat-sifat Allah yang tadi dalam konteks mungkin sosial kemasyarakatan, mungkin dalam konteks hubungan dia dengan Tuhannya. Maka ketika orang berada dalam tahap penjelmaan ini, maka sudah tidak diragukan lagi akan diterima puasanya. Dia akan mendapatkan pahala terbaik dengan pahala puasanya, karena ia berpuasa tapi dengan menyemaikan dalam hatinya, dalam dirinya, dalam perjalanan ibadah puasanya, itu sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini juga diturunkannya Al-Quran. Kita sudah tidak asing lagi mendengar ini. Akan tetapi khotib di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin hanya pada kesempatan bulan Ramadan ini bisa kita ketahui. Ada orang yang memang membaca Al-Quran itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja, maka kita bisa tahu kualitas bacaan dia seperti apa. Tajwidnya bagus, mungkin iramanya bagus dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang dia di bulan lain itu sama sekali tidak membuka Al-Quran, tapi pada bulan Ramadan dia baru membaca Al-Quran. Hal ini bukan main buruk, akan tetapi ada sebab akibat di sini. Ketika orang tidak rajin membaca Al-Quran, tidak biasa membaca Al-Quran, maka sudah dipastikan kualitas bacaan Al-Quran dia kurang bagus kualitas. Makanya Imam Ibnu Jazari membagi kategori orang-orang yang berhubungan yang membaca Al-Quran itu menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah muhsinun majrurun. Muhsinun majrurun adalah orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, kemudian majrurun diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ujur dengan dia bacaan Al-Qurannya bagus tersebut. Dia bacaan Al-Qurannya bagus karena bertalaki kepada guru, belajar terus-menerus, ya, membaca Al-Quran terus-menerus. Maka ketika bacaan Al-Quran yang bagus pun mendapatkan pahala. Kemudian kategori yang kedua ada disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari adalah musiul athimun. Orang yang jelek bacaan Al-Qurannya, tapi dia mendapatkan dosa. Sudah jelek mendapatkan dosa. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak pernah belajar Al-Quran. Ada kesempatan untuk belajar Al-Quran tapi dia malas. Banyak sarana-sarana hari ini, mungkin di masjid ini juga ada yang namanya kajian tahsin Al-Quran.
Tapi orang yang mendapatkan dosa ini apa? Dia sama sekali tidak mau belajar. Ada waktu kosong dia tidak pernah pakai untuk belajar. Maka dia selain bacaan Al-Qurannya jelek, dia mendapatkan dosa. Kemudian kategori yang ketiga adalah musiiun ma'dzurun. Orang yang bacaan Al-Qurannya jelek, tapi dia ma'dzur, dimaklum, dimaafkan. Karena apa? Karena dia telah belajar. Mungkin karena beberapa hal menyebabkan dia tidak mampu melafalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena memang lisannya mempunyai keterbatasan dan lain sebagainya. Tapi nilai yang diambil dari sini adalah dia mau belajar. Ada sarana belajar dia ikuti. Dia tidak malas. Ada waktu banyak dia belajar. Nah itu yang membuat dia ma'dzur, bahkan akan Allah beri pahala. Maka dari itu kita sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kembali hadir pada bulan Ramadan ini, jangan sampai masuk ke dalam kategori pertama orang yang puasanya itu hanya orang puasa awam. Kemudian dalam kategori dia berhubungan dengan Al-Quran yang tadi masuk ke dalam orang yang bacaannya jelek, kemudian dia mendapatkan dosa, sudah jatuh tertimpa Alhamdulillah. Nah minimal kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk melakukan puasa yang terbaik. Juga dengan bacaan Al-Quran kita, minimal kita masuk kategori orang yang ma'dzur tadi. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Insya Allah apa yang kita usahakan, kalau memang niat kita tulus, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala ta'ala, ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana, innaka antas sami'ud du'a wa innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi